Eureka Lovers. Apa kabar semuanya? Ini adalah podcast perdana dari Eureka untuk semua yang penasaran dan pengen dengar informasi, pengen dengar berita-berita atau apa ya. Pokoknya di sini tempat kita untuk saling curhat karena di sini ada 3 orang perempuan. Ada Mirna, ada Era, yang konon adalah 3 tokoh di balik Eureka, ya kan? So Eureka we are Woman. the Eureka Woman. Terus kita adalah the 3 women, 3 stories. Ini Yes. So this is our launching the first edition, guys. Ya nggak? Akhirnya ya setelah nganok nginu terus Akhirnya kejadian. juga. Jadi juga. Terus Era tuh jauh ya, Era tuh sekarang ada di Sydney, Down terus under. Mirna ada di selatan, Iyut ada di timur. Di timur ya. Kita sok jauh banget ya Mir, padahal sama-sama di Jakarta. Cuman ya gitu deh, karena lagi social distancing, terus lagi sibuk dengan program WFH, work from home. Jadinya kita school from home, jangan sebut kata itu. Iya, kan. Jadi ya udah kita lakukan edisi launching perdana podcast kita ini dengan format video recording gitu. Tapi kayaknya emang ini bakalan video recording terus sih podcastnya secara era jauh ya guys. Iya. Under ya. Kita perkenalan dulu dong. Iya, betul. Siapa dulu? Yang ngoceh, ya kan di sini ada 3 host loh sebenarnya. Ya kan, yang ada namanya Era, ada namanya Mirna, ada namanya Marlin. Mulai dari yang paling jauh deh, paling jauh. Boleh. Paling jauh duluan deh. Oke. Hai guys, nama gue nih Era. Terus gue tinggal di Sydney. Punya anak 3 cewek semua. Terus Kayaknya kenceng banget ya ngomongnya 3 cewek semua tuh kayak dalam. Harus ditekankan. Tekankan dong perawatnya gimana? Karena tadinya gue pengen cowok, tapi nggak dikasih. Gimana dong? Itu namanya tantangan ya. Rezeki, ya betul. Rezeki untuk merawat 3 anak perempuan. Bener. Nah, tanpa terus, Mbak. Bener. Terus pernah? Nggak ada. Iya, nah dulu waktu di Jakarta, gue kerjanya di bagian finance, accounting gitu, buat shipping company, terus udah gitu buat mining company. Terus married, pindah ke sini, terus gue bantuin bisnis suami. Nah, pas gue punya anak 3 nih, 3-nya kenceng banget. Dari tadi soalnya ya, ditekenin 3. Gak apa-apa. Nah, gue makin gue makin gak bisa bagi waktu, apalagi anak gue yang kedua sama yang ketiga itu tuh really close, like 15 months apart. Jadi gue bilang sama laki gue, kayaknya gue beneran gak bisa deh gue, untuk sementara ini gue yang on off gitu bantuinnya. Jadi karena di emang rumah gak bisa. Ini sekarang ya. Iya, bener. Soalnya bener, gue yang nganterin anak gue ke childcare lah, terus udah gitu yang masak buat, udah gitu anak gue nih, kalau kata laki gue nih, lu itu kayak restoran ala carte katanya, anak lu 3-3-nya beda-beda makanannya. Mereka minta ibu teladan ya, ibu teladan. Bukan kepaksa. Soalnya kita kan bawa adat Asia kan. Maksudnya kalau misalnya anak nggak makan, lu usaha apapun supaya anak lo makan gitu. Kalau yang di sini tuh yang bule-bule itu, mereka tuh semua kayak keluarga laki gue tuh, mereka jadi cuma nyiapin misalnya spaghetti gitu, ditaruh di meja. Terus kalau anaknya nggak mau makan, that's it. Actually, I do that to my kids. Oh, really? Like your husband, ya. Not me. Not you ya, kamu darah Indonesia. No. Have to eat. Jadi laki gue bilang, you make it hard for, you make it hard for yourself, kata dia. Tapi gue pikir, you know what? I wanna do the best for my true, and they're still little, so I think it's okay. Gitu. Now you are survive. Yes. Kebayang nggak sih ini ya Eureka Lovers ya, si Era ini nih dulu waktu di Jakarta tuh very kalau gue bilang tuh career woman ya, wanita kurir kita mulu pakai rockspan, pakai high heels. No one can imagine sekarang dia tuh seorang housewife yang menghandle 3 anaknya tuh sendiri, terus kayak gue surprise aja gitu. Hah? Serius Laura? Jadi di mana jalan. Nah, mungkin nanti ke depan-depannya dia akan banyak sharing tentang the way how she survive.
to be a Iya. housewife. Yes. Caranya And mungkin tips tips and di trick. rumah. Kayak misalnya Era ternyata udah bisa pakai sapu elektrik. Oh iya, Nggak punya benar-benar. tuh. Oh nggak punya aku. Jenis-jenis panci. Karena suatu saat Iya, gue pernah iya, juga benar-benar. concern Ngaruh banget tuh pasti. masakin anaknya aja dengan jenis panci-panci tertentu. OMG. Yes, correct. Ngaco deh. Jadi sekarang sangat-sangat apa ya, kalau gue bilang sih buat Eureka Lovers, lo bisa belajar banyak untuk dapetin banyak tips untuk bisa survive changing life dari seorang Benar. wanita kurir tadi menjadi seorang ibu rumah tangga. Bukan cuma itu doang. Gue juga jadi pembantu masalahnya. Gue udah bikin kerenan lagi jabatan lo tuh tadi. Ibu Oh iya benar. tetap aja jadi pembantu sini ya, tapi nggak apa-apa. Kan, kalau di sini aja nyebutnya bukan pembantu lagi, Ra. Kita nyebutnya asisten rumah tangga. Oke. Naik tingkat dong, naik tingkat. Iya, asisten rumah tangga. Kan kalau Era ngomongnya pakai bahasa Inggris, jadi dia House assistant. ibaratnya kayak kalau kita mesen kopi sama coffee ya kan di pinggir sungai apa di itu sungai itu kan beda kan. Coffee by the river sama kalau kita kan ya udah Samsung aja samping sungai gitu, itu beda. Kalau ART di Sydney kan beda, tuh Era tuh ART Sydney. Lu kenalin diri lu dong sekarang. Nah, aku mau lo dulu dong. Sorry ya. Bukan kita bertiga ya hostnya, salah. Kali ini gue dulu yang ngelit. Ayo Mirna, segera perkenalkan diri. Hai semua Eureka Women Lovers, saya Mirna Suryo. Saya jandapreneur dengan satu anak, dia 8 tahun. Satu lagi, kalau yang tadi kan dari wanita kurir jadi housewoman. Nah kalau yang satu ini housewife. Kalau yang satu ini dari seorang janda warriors. Wow. Kebetulan passionnya memang di women empowerment, gender equality, selain di komunikasi, makanya aktif juga di kegiatan sosial yang memperjuangkan tadi stigma negatif janda gitu, supaya masyarakat nggak lagi gitu mikir janda tuh negatif gitu. Tapi kalau di keseharian ya jadi single mom, makanya sekarang school from home, work from home. Terus Mbak Les itu benar-benar challenging banget sih gitu. Ini curhat ya? Boleh dong. Boleh banget. Gila ya. Mir, nggak apa-apa Mbak Les, daripada Mbak lo yang waktu itu coba masak. Yuk tau nggak Mbaknya tuh mau masak telur ditaruhnya di microwave. Telur apa itu? Dia berusaha level up tapi salah caranya. Langsung dipecat hari itu juga sama Mirna kayaknya. Rusak microwave gue. Nah itu dia, maksudnya profil lo juga menarik banget nih Mir gitu loh, karena kan banyak nih stigma-stigma di luar sana yang menganggap masih kan ya, menurut gue sih walaupun udah mulai masih. Kalau kita nonton drama Korea aja sih ketahuan banget sukanya drama Korea. Mana yang nih? lagi happening itu. Crash Landing on You. Kira siapa yang warrior? Dan warrior yang mana? The World of Married Couple. Oke. Itu ternyata yang menarik di situ di Korea juga masih ada persepsi bahwa janda itu adalah suatu hal yang negatif gitu. Kayak janda tuh pasti kayak bakal ngerebut laki orang, itu digambarin gitu di drama Korea tersebut. Jadi memang menarik, jadi nggak hanya di Indonesia ternyata ya, di budaya lain juga gitu. Makanya jadi terlibat aktif sebenarnya untuk memerangi itu ya. Walaupun kalau diri sendiri sih ya aku sih cuek aja gitu dari dulu ya, dari awal jadi juga like ya I still wanna do what I love to do gitu ya. Karena suka di dunia komunikasi and I don't listen to anyone gitu. Just keep pressing on aja dan enjoy life because you have life only once, right? Wow, interesting. Nah, itu dia. Pastinya kan nanti Eureka Lovers pengen tahu juga nih banyak banget nanti informasi yang akan disampaikan oleh Mirna di podcast kita. Mungkin nggak cuma di edisi ini ya, tapi juga mungkin for the next episodes it will be a lot of information the way how yang tadi dia bilang overcome any challenge as a apa namanya tadi janda tadi ya, hashtag save janda tadi gitu ya, the widow. Create Jadi your own Eureka moment.
right? Yeah, and then still how to be on and get your Eureka moment tadi itu gitu loh. Gila, janda aja masih tetap bisa find the Eureka woman loh gitu ya kan. Jadi challenge-nya beda-beda, yang satu challenge-nya jadi janda, yang satu challenge-nya jadi housewife dari housewife dengan 3 anak. Dengan 3 anak, yang tadinya wanita kurir gitu. Nah sekarang challenge gue. Giliran lu Yud, giliran lu. Mau tanya-tanya apa tentang saya? Ya, gimana Yud sebagai working professional? Yang pasti background gue itu kan gue pokoknya ini ya, apa namanya? Nama dulu. Oh, nama doang, nama lengkap, nama panggilan. Oke, nama saya Marlin Siahaan, tapi biasanya gue dipanggil Iyut atau Marlin, whatever lah, antara dua itu. Karena kan teman-teman rata-rata panggil Iyut, tapi my business partner ini panggilnya Marlin. Terus gue udah kerja berpuluh-puluh tahun namanya. Jadi I'm the corporate slave, guys. Gue tuh udah dulu pernah berpikir bahwa di umur 35 tuh gue sebenarnya pengen jadi entrepreneur. Ternyata umur gue udah jauh dari 35 ya. Gue masih jadi corporate slave aja loh. Jadi nggak apa-apa Yud. Tampang lu umurnya iya boleh banyak, tampang enggak. Ya enggak Yud? 25 ya tampangnya. Iya, benar. Jadi tetaplah konsumsi, tetaplah pakai skincare ini ya. Yang 12 step mulai skincare ya tolong ya, ini tetap biar tetap casing 25 walaupun suara udah mulai casingnya berubah, soundnya berubah. Nah itu kayak gue pokoknya udah pindah-pindah sih, beberapa tipe perusahaan udah gue lewati, dari mulai local company, terus multinational company, BUMN, ini sih pada dasarnya experience yang gue lewati selama ini adalah mulai dari junior, pekerja junior, dari belum masih jadi coro lah ya, cumpret, kacang kampret gitu ya kan. Sekarang juga cumpret sih. Sampai melewati beberapa challenging managerial skill, dan ya inilah sekarang lumayan bisa dipercaya di sebuah perusahaan multinasional untuk bisa manage satu negara aja ya, satu negara gitu. Jadi achievement unlock dong. Achievement unlock, thank God ya. Jadi memang nanti dalam podcast ini gue akan banyak sharing juga mengenai dunia kerja ya. Jadi kayak how do you overcome your challenge in the work life ya. Kan banyak banget tuh. Kalau ketemu orang juga kan ngomongnya kerja mulu ya. Biasanya kan kalau ketemu after office hour, ketemu teman-teman pasti ngomongnya juga soal kerja. Jadi menurut gue ini topiknya juga bakalan gak habis-habis. Bahkan juga mau ada satu spesial podcast sendiri yang akan ngebahas mengenai dunia kerja ini nantinya, Eureka Lovers ya. Jadi ya ini sih stay tune juga gitu loh. Jadi ini perkenalan kita bertiga ya. Jadi betul. Maksudnya kita punya background ini bisa bikin Eureka Lovers untuk selalu excited dengerin kita punya podcast gitu. Subscribe jangan lupa. Subscribe. Oh iya, subscribe kita channel Eureka Woman juga. YouTube channel kita apa namanya, Mir? Eureka Woman. Ya udah, terus podcast kita nama ininya Eureka Woman juga dong. Jadi semuanya sama. Instagram kita juga Eureka Woman juga. Ya, dengan karakter-karakter kita ya. Kalau Mirna kan selalu si pengguna topi kupluk itu ya. Gue selalu dengan headset dan kacamata. Kalau Era dengan gue kayak nyamar. hari ini nggak pakai topi ya. Pantainya itu. Kita mau ngomongin apa sih sekarang di episode pertama ini, Yud? Ini kan masih seasons-nya work from home, terus bulan Ramadan. Udah mulai menjelang Lebaran ya. Lebaran juga nih 3 hari ke depan, 4 hari ke depan. Jadi kayak seputaran itu dulu aja ya gitu. Ini work from home kan kita udah kayak 2 bulan ya nih, gue udah masuk minggu ke-9 loh guys, gue work from home. Itu udah jujur gue gak ngitungin sih, saking lamanya, males ngitungnya. Daripada stres, mendingan jalanin aja. Gue jadi lupa tanggal sama hari. Iya bener. Gue kan masih standby call video call tiap hari. Work from home ya. Bener-bener work from home gitu loh. Bahkan karena work from home, school from home. School from home juga ya kan. Untung gue belum bales ya. Kalau gue bales kayak lo gitu, Bir, sama bintang tamu kita yang nanti akan ada, ini juga akan segila kali. Tapi ya oke lah. We'll do a lot of things, achievement unlock selama WFH ya gitu. Tapi kita bakal punya bintang tamu juga nih terkait dengan bahasan WFH dan persiapan Lebaran.
Jadi Oh, di oke. mana ya kita punya siapa Mir? Era yang akan kita invite Pokoknya orangnya spesial banget, editor in chief salah satu majalah ih, terkemuka, dia juga asik banget punya lah, podcast juga kayak kita. punya podcast, MC juga, broadcaster juga, pokoknya serba bisa deh. Suaranya seru, rame gitu. Era mau kasih bocoran Ya, nggak? rame. Kita kasih bocoran nggak sama Eureka Lovers siapa yang Guest Cakep. Boleh. nggak bisa dilihat juga kalau di podcast, kalau di YouTube channel mungkin bisa dilihat nih. Makanya kan biar penasaran. Biar penasaran. Iya kan? Oh iya, iya, Benar. benar. Juga ya sama Benar, Eureka benar, Lovers kita nggak kasih tahu nih. Nggak kasih tahu siapa bintang tamu kita. Biar Nanti penasaran. aja biar surprise. Oh, jadi stay tune ya. iya. Pokoknya stay tune ya. Eureka Lovers ada di Hintnya, sesi. hintnya, Mm-mm. dia juga tergabung dalam kumpulan ibu-ibu selebriti kece gitu. Aduh, Kan gue udah bilang tadi ya. Jadi cakep. harusnya di Eureka Lovers standby untuk dengerin cerita-cerita dari guest house kita hari ini. Guest house, guest speaker. Kebanyakan working from home ya, Mbak. Semuanya serba house. Juga kita jadinya ya. Ya, kita ngebahas soal WFH. Gimana pengalaman kalian guys? Kalau Era kan WFH selamanya tuh. Nah, Tapi kan laki lo jadi di rumah Ya, kan? Era Ra? mungkin Laki lo kan jadi di rumah terus gimana kan? tuh, Ra? enggak. Jadi di kantor, nge-rent office. Karena emang anak 3 nggak bisa kerja dari rumah. Serius. Oh Itu gitu. nosy. Yes. Oke. Jadi Life tiap hari is you. tiap hari dia ngantor dan kata dia sih justru enak. Dia orang-orang pada work from home, dia still work from office karena nggak ada orang di office. Oh iya. Jadi lebih bisa konsen kata dia. Oke. Terasa milik sendiri ya. Ya nggak mau aja ya dapat. Gue rasa laki lo emang nggak mau aja, Bo. Iya, mau iya benar. Lu tau urusan gak? Nih. Gue nggak tahu. Gue pernah kayaknya sharing di grup tuh yang ada video cowok yang kan dibilang there is an option for you if you are in lockdown. Option A, you stay with your wife and your kids. And then option B, and then suddenly he said B. Ya, tahu. Belum disebutin dia udah ngomong B. It's your husband doing nothing. Jadi sebenarnya percuma juga ya ngasih option. You already know actually his option. Kan enggak, bukan gitu. Dia nggak mau sampai dapat option A yang dia harus stay sama wife sama anak-anaknya. Gue rasa juga gitu. Mungkin laki gue juga gitu. Kalau nggak ada pilihan juga dia mungkin bakal do the same thing. Lalu gimana Mir? Anak lo di rumah kan? School Di from rumah. home. Ya, challenging-nya kadang-kadang kan waktu harus pinter manage waktu antara waktu dia school from home, karena dia tuh school from home-nya ada kayak video call gitu yang kayak 3 kali dalam sehari, bikin minum obat. Terus gue kan juga work from home gitu kan, ada video call juga gitu. Jadi harus diatur-atur biar waktunya nggak clash. Soalnya biarpun misalnya dia pakai gadgetnya sendiri gitu, during video call dia pasti nanya gitu kalau dia nggak ngerti pelajarannya kayak, Mom, how to spell ini gitu, kata ini di tengah-tengah misalnya gue lagi video call gitu kan. Jadi nggak mungkin banget gitu gue ngajarin dia pas gue lagi video call. Ya, challenging-nya di situ ya. Ya, challenging banget sih di situ. Terus how do you overcome any challenge during the WFH ini? Bikin kesepakatan sama anak gue. Anak gue kan masih 8 tahun ya, jadi bukan yang udah bisa belajar mandiri. Jadi ya masih harus didampingin lah. Jadi kita bikin timetable, schedule gitu. Kapan dia harus video call, kapan gue harus video call. Jadi biar nggak overlap dan tetap bisa bantu dia sih gitu. Terus lo masak juga? Masak sendiri juga? I have to, karena Mbak Les. Itu kata-kata mengerikan itu kalau nggak Mbak Les itu ya. Iya, I have to. Tapi masak yang gampang-gampang aja, yang tinggal ditumis, dioseng, nggak usah sok-sok kreatif lah untuk nyobain ya. Bikin beef Wellington gitu, nggak dulu kayak beef Wellington nggak dulu, jadi ya tinggal ditumis-tumis gitu udah kelar. Gitu. Ya, try to make your life easier lah, ya nggak sih? Yes. Challenge udah. Kalau lu gimana? Gua juga sama sih, maksudnya di minggu-minggu awal tuh agak lumayan challenging karena
ini semuanya di rumah kan, jadi kayak challenging-nya adalah satu, how to find spot for each of your activity, karena rumah kan itu aja ya. Sofa merah gue ini nih di ruang tamu gitu, laki gue udah di kamarnya dia, di kamar tidur, pokoknya di situ ada meja kecil, terus anak gue di kamarnya dia, udah gitu. Jadi kan gue harus cari spot yang lain dong. Mereka udah nge-tag masing-masing. Terus habis itu biasanya kan ya kayak anak lo juga, dia pasti mulai belajar dari jam 8 sampai jam 12. Jadi di antara rata-rata juga gitu kan video call. Jadi kadang-kadang problem internet juga, jadi kayak harus manage internet connection juga. Terus habis itu kalau ada PR apa segala macam, jadi kayak mulai minggu pertama tuh kayaknya banyak beberapa PR yang miss submission karena mungkin banyak assignment kan, jadi gue bikinin timetable juga tuh, bikinin schedule kapan materi assignment baru, materinya apa, subjeknya apa, udah disubmit, due date-nya tanggal berapa, disubmitnya dari sekolah tuh udah ada feedback belum, biasanya kalau bentuknya feedback dari sekolah kan ada skor ya, ada skornya, jadi skornya berapa itu berarti kan udah inilah, udah selesai gitu. Jadi gue memang akhirnya bikinin timetable buat anak gue juga, biar ngajarin dia juga untuk manage dia punya kerjaan kan, terus kerjaan kantor juga. Untungnya sih gue masih ada mbak, jadi gue cuman tinggal kayak ngasih tau hari ini masak apa, terus ya 1-2 menu gue masakin juga sih, sekalian belajar masak. Cin, jadi my achievement overlock is I can cook. I did some of the recipes, my first timer. Gue udah bisa dong bikin somai, udah bisa apa lagi ya. Laki gue belajar bikin batagor, Cin, sama cilok. Oke. Gue bingung. Ayam kodok bisa. Nanti ya saya kirim. Kalau lagi besok tinggal bikin restoran, Yud. Kayaknya bukan untuk konsumsi publik sih, gue nggak pede. Open PO aja. Open PO untuk kalian berdua dulu ya, tester kalau misalnya. Boleh. Aku ngirimnya ke Sydney, jauh amat nih ngirim ke Sydney. Kapan kalau nggak ada Gojek? Nggak ada Gojek. Gitu, jadi 2 bulan ini ya akhirnya udah lumayan lah banyak hal. Termasuk ngecat rambut sendiri, Cin. Gue udah bisa loh. Gue biasanya ngandelin musik ke salon kan, kita kan lady boss, jelas. Lady boss. Maksudnya kalau ke salon girl boss lagi ya, lady boss. Girl boss. Maksudnya kalau ke salon tinggal duduk di salon, diurusin udah semua kan. Dari mulai dicatin rambutnya, di blow apa segala macem gitu. Nah terus kan gue agak masih khawatir juga kalau ada orang datang ke rumah kan. Gitu ya. Udahlah akhirnya mencoba untuk ngecat rambut sendiri. Ternyata bisa loh. Selama ini gue buang-buang duit ya ternyata. Tapi ya belum seberani lu sih sendiri. Belum seberani lu. Itu jatuhnya mirip banget. Jadi kayak apa ya. Nah era tuh yang orang finance nanti pasti bakalan bisa berhitung. Iya mungkin bisa. Kasih bocoran. Gitu. Jadi ya itu sih yang gue alamin selama gue WFH ya. Maksudnya ini sih banyak hal yang akhirnya lo men-challenge diri lo kan. Untuk tadinya nggak bisa, kayaknya yaudah deh waktunya untuk belajar gitu. Terus udah dicoba, kok bisa gitu. Jadi ya kayaknya ini ya puas juga bisa achieve gitu. Kalau gue yang tadi itu ya cooking. Achievement unlock tadi. Kalau ngajar anak level up main game. Kalau soal ngajar anak sih gue gak sanggup sih kalau harus ngajar 20 semua mata pelajaran. Anakku kan 12 mata pelajaran ya, Cin. 12 mata pelajaran itu gue kayaknya nggak sanggup deh kalau semuanya harus gue yang nge-tandem anak gue mana ngerti juga tuh ada beberapa pelajaran kayak Mandarin gitu kan, udah deh itu buat terserah deh mau dia dapat skor berapa, I don't really yang penting gitu. Terus ada pelajaran Sunda, coba anak gue kan di Bekasi ya, jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah I leave it lah gitu. Tapi kalau kayak misalnya English, Science gitu-gitu ya oke lah, Math gitu. Tapi kalau Science, Math laki gue, jadi gue apa dong? Gampang-gampang aja. Gampang aja, art. Enggak juga, musik. Gue bisa deh, piano apa music, gitu. Iya. Tapi bahasa Inggris anak SD sekarang tuh susah loh. Materinya lebih jago daripada kita waktu SMA. Iya, materi untuk anak SMA karena mereka juga sekarang banyak konten-konten yang memang bahasa Inggris kan gitu, karena banyak banget pilihannya di online gitu. Jadi wajar kalau mereka bahasa Inggrisnya jadi lebih mahir lah gitu dibandingkan kita yang seumuran dia. By the way, kita jadi kapan nih bisa
mendengar dan melihat. Oh iya, bintang tamu kita. Tamu spesial kita ini. Dia udah standby sih, udah siap-siap juga. Dia juga kayaknya excited juga pengen ngobrol sama kita. Jadi kita ini ya, kita masuk ke sesi 2 nanti kita panggil aja tuh si bintang tamu kita yang kece berat itu. Ceritanya dia bakal seru nih. Oke, kalau gitu ini ya, kita udahin dulu nih pembahasan kita tentang work from home. Kita udah cerita masing-masing. Sekarang kita bakalan dengerin cerita dari special guest kita hari ini. Yeay!